Chapter 801. Meskipun penemuan esensi sejati api keempat di dalam api bumi adalah hal yang membahagiakan, jelas bahwa pemilik asli gua abadi tidak memiliki kemampuan untuk menundukkan esensi sejati api keempat. Dia hanya menggunakan gua abadi ini untuk menempati tempat itu, mungkin untuk mewariskannya kepada generasi mendatang. Bagi Yang Chen, ini bukanlah masalah besar. Ada beberapa formasi dalam pikirannya untuk mengumpulkan esensi sejati api keempat. Dia adalah seorang kultivator api, dan dia telah mencapai tingkat prinsip besar keabadian emas di kehidupan sebelumnya. Esensi sejati api keempat sebenarnya bukanlah hal yang hebat. Namun, jejak esensi sejati api keempat ini tidak sering muncul. Yang Chen ingin mengumpulkan cukup banyak untuk mengembangkan seni rahasia sejati api keempat, tetapi itu tidak mudah. Bahkan jika dia mulai mengatur formasi untuk mengumpulkannya sekarang, menurut perkiraan Yang Chen, dibutuhkan setidaknya 100 tahun agar Yang Chen memiliki cukup uang untuk mengolah seni rahasia sejati api keempat. Bagi Yang Chen, karena dia telah menemukan esensi sejati api keempat, itu selalu lebih baik daripada tidak menemukannya. Selama 100 tahun, Yang Chen bisa menunggu, selama dia berhati-hati untuk tidak membiarkan orang menemukannya terlebih dahulu dan mengambil gua abadi. Untungnya kali ini yang keluar bersamanya adalah bangsanya sendiri. Yang Chen keluar dari lubang api, dan kemudian tanpa berkata apa-apa, dia langsung pergi ke ruang material di sana untuk mengambil beberapa bahan, dan melompat ke dalam lubang api. Setelah menemukan esensi sejati api keempat, Yang Chen melihat materi di ruang materi ini dan segera mengerti. Sebagian besar material yang tersisa adalah atribut api. Mereka bersiap untuk esensi sejati api keempat ini, tetapi mereka tidak tahu bagaimana memulainya. Itu sangat nyaman bagi Yang Chen. Itu adalah orang-orang Taitian yang tidak beruntung, diperkirakan mereka tidak tahu bahwa nenek moyang mereka sendiri telah meninggalkan hal yang begitu baik, tetapi mereka tidak membuka mata untuk mencari masalah dengan keluarga monster cemara. Tidak hanya mereka terjebak di peta geografis sungai pegunungan, tetapi barang-barang itu juga diperoleh oleh Yang Chen. Untuk mengatur formasi 100 mil, bahkan untuk Yang Chen, butuh waktu sebulan penuh. Untungnya, ada cukup bahan, Yang Chen dapat mengarahkan esensi sejati api keempat yang diproduksi di vena spiritual api bumi ini ke suatu lokasi dan perlahan-lahan mengumpulkannya, hanya menunggu berlalunya waktu, itu akan terakumulasi semakin banyak. Puas, Yang Chen terbang keluar dari vena roh api bumi. Dia sama sekali tidak menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Gong Sunling sangat penasaran dan bertanya, apa yang akan terjadi di bawah sana? Barang bagus yang sulit didapat dalam 1000 tahun. Yang Chen tertawa dan mencium Gong Sunling. Dia memberi Gong Sunling jawaban yang ambigu. Saya bisa menggunakannya. Karena Yang Chen bahagia, Gong Sunling secara alami juga bahagia. Dia tidak peduli dengan apa yang ada di bawah sana. Selama Yang Chen bisa menggunakannya, maka itu benar-benar bagus. Mengumpulkan semua orang, Yang Chen baru saja memberitahu semua orang bahwa gua abadi ini, dalam waktu 100 tahun, tidak boleh disebutkan kepada siapapun. Termasuk Si Kui dan Si Esa, tentu saja mereka semua menganggukkan kepala. Siapa yang tidak patuh? Setelah mengambil berbagai bahan di gua abadi, pedang terbang, dan slip giok, gua abadi tidak tersentuh di tempat yang sama. Semua orang tetap mengikuti aturan saat mereka datang. Mereka naik pesawat ulang-alik Yang Chen dan langsung menuju Istana Cunyang. Tentu saja, perubahan rute itu demi peta geografis sungai pegunungan Gong Sunling. Sepanjang jalan, Yang Chen tidak berdebat dengan orang lain. Selama dia menghadapi ras monster yang tampaknya menghalanginya, dia akan segera mengubah arah dan pergi dengan kecepatan tinggi. Ini berbeda dengan pergi ke gua abadi. Monster beruang putih sedang menuju. Tidak masalah jika dia tidak melawan. Tidak masalah jika dia pulang, dia bisa menghindarinya. Bahkan dengan kecepatan tinggi dari pesawat ulang-alik, jalan memutar dan penghindaran, butuh 2 tahun penuh untuk kembali ke Istana Cunyang. Sepanjang perjalanan, Yang Chen tentu tidak lupa menunjukkan muridnya. Demikian pula, budidaya keluarga monster cemara juga telah selesai. Adapun Yang Chen sendiri, ia meluangkan waktu di jalan untuk menyerap 2 jenis benih api kelas 3, sehingga api pembakaran surga Yin yang memiliki lebih banyak benih api dan kekuatannya lebih besar. Sekarang hanya perpaduan benih api kelas 3. Ketika bisa diintegrasikan ke dalam kelas 4 dan kelas 5, diperkirakan sudah waktunya Yang Chen menyerang tahap Yuanying. Sekelompok orang kembali ke Istana Cunyang. Yang Chen, tentu saja, mengikuti aturan lama dan pergi menemui tuannya terlebih dahulu. Tentu saja, Mubo bertemu dengan leluhur majikan dan istri majikan, tetapi leluhur majikan dan istri majikan adalah orang yang sama. Setelah itu, dia mengajak keluarga monster cemara mengunjungi kepala istana. Keluarga monster cemara bergabung dengan Istana Cunyang. Yang Chen sudah menyapa kepala istana dan membawa mereka kembali. Tentu saja harus ada upacaranya. Itu bagus. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengadakan upacara pemagangan di Istana Cunyang. Kepala istana memandangi 100 monster cemara yang dibawa kembali oleh Yang Chen dan hatinya sangat gembira. Kekuatan monster pohon, Gui Sanyu telah menunjukkan sepenuhnya. Begitu banyak monster cemara, jika dibudidayakan dengan baik, mereka akan menjadi kekuatan yang tidak dapat diabaikan di Istana Cunyang di masa depan. Bagaimana mungkin kepala istana tidak bahagia? Namun, Yang Chen masih salah menilai rencana kepala istana. Dia mengira itu hanya upacara sederhana di dalam sekte, tetapi dia tidak menyangka bahwa kepala istana akan benar-benar mengumumkannya kepada dunia. Istana Cunyang kali ini dengan meriah merekrut 2 atau 300 murid aula eksentrik sekaligus. Di antara mereka, ada beberapa master panggung Yuanying, ditambah puluhan pembudidaya monster di panggung Jidan. Jelas, para murid di Gua Abadi Blue Vault Mountain juga dihitung. Saat ini, sudah biasa bagi sekte besar untuk merekrut murid dari aula eksentrik.
Semua orang menyerang di mana-mana dan merekrut pembudidaya monster di mana-mana. Sebaliknya, Istana Cunyang yang pertama kali dijadikan aula eksentrik, selama ini sepi dan tidak ada pergerakan, yang membuat orang sangat terkejut. Istana Cunyang asli, yang telah melampaui sistem leluhur, saat ini di mata sekte lain, telah menjadi elemen konservatif, yang membuat orang merasa tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tapi ini juga menunjukkan kekuatan orang Taitian. Mau bagaimana lagi, harimau tua itu masih kuat. Unta kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Bahkan jika orang Taitian menderita kerugian besar, mereka masih memiliki kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh Istana Cunyang dalam promosi aula eksentrik untuk merekrut pembudidaya monster. Jika Istana Cunyang mulai mempromosikan perekrutan pembudidaya monster, istana itu pasti akan dikepung oleh sekte yang tak terhitung jumlahnya, dan mungkin seluruh sekte akan dihancurkan. Namun, orang-orang Taitian bertekad untuk mempromosikannya, tetapi itu seperti sekelompok semut. Jalannya mulus. Sekalipun ada suara-suara oposisi, mereka dengan cepat dimusnahkan secara diam-diam. Sekarang Istana Cunyang merekrut murid dari aula eksentrik, itu menjadi hal yang normal. Hanya karena berbagai sekte merekrut murid dari aula eksentrik, kekuatan banyak sekte juga meningkat pesat. Kepala istana mengadakan upacara dengan meriah. Itu juga untuk dilihat orang lain, jadi mereka tidak boleh meremehkan Istana Cunyang. Setelah menyelesaikan keluarga monster cemara, kepala istana secara alami berbicara dengan Yang Chen tentang lamaran pernikahan. Hasilnya tentu saja tidak mengejutkan, dan kepala istana juga merasa sangat puas. Setelah menceritakan prosesnya, dia memandang Yang Chen dan dengan gembira bertanya, menurutmu kapan waktu yang tepat untuk mengadakan pernikahan? Kami akan mengadakannya pada waktu itu. Chapter 802. Tidak mungkin kepala istana tidak bahagia. Hari-hari ini adalah hari-hari ternyaman dan paling bergengsi dalam mengenang kepala istana. Yang Chen tidak ada di sana, jadi para master yang datang untuk meminta alkimia secara alami pergi ke Istana Cunyang. Di masa lalu, Istana Cunyang harus menerima para penguasa panggung Dacheng dengan rasa kagum dan gentar. Sekarang beberapa orang masih belum ada dalam daftar. Apakah kepala istana akan melihat mereka atau tidak, tergantung pada suasana hati saat itu. Perubahan besar ini, bagaimana mungkin tidak membuat Istana Cunyang heboh? Khususnya, ratusan kepala yang berjejer di gerbang gunung membuat wajah banyak orang berubah. Pada saat yang sama, itu juga merupakan hadiah terbaik bagi banyak master untuk datang ke gunung. Sekarang, di mana ada orang yang berani mendiskusikan urusan mematikan dalam berurusan dengan Yang Chen. Ketika mereka mendengar dua kata Yang Chen, tidak peduli seberapa kuat pembunuhnya, mereka akan langsung menutup pintu. Siapa yang akan mencari masalah dan mengubah kepalanya menjadi hadiah bagi beberapa tuan untuk menyenangkan Istana Cunyang? Jika beberapa kelompok pembunuh menekan dari atas ke bawah dan mengatakan bahwa tidak ada cara untuk menyingkirkannya, mereka yang berani menyentuh nama ini, mereka benar-benar tidak sabar untuk hidup. Yang Chen masih belum mengetahui hal-hal ini. Sekarang dia hanya mendengarkan kepala istana mengatakan bahwa lamaran telah selesai, dan hatinya tentu saja bahagia. Namun, Yang Chen juga tahu bahwa pernikahannya sendiri sangat penting dan juga perlu melihat pengaturan sekte, jadi dia memberikan hak untuk memutuskan kepada kepala istana, ketika kepala istana menganggapnya pantas, maka itu akan dilakukan pada saat itu. Bahkan jika dia menjadi master alkemis kelas 5, Yang Chen tidak pernah kehilangan etiketnya di depan kepala istana, dan dia tetap penuh hormat seperti biasanya. Murid luar biasa seperti ini dengan kemampuan dan kebajikan, kepala istana semakin menyukainya. Baiklah, tunggu beberapa dekade, biarkan sekte mengadakan pernikahan termegah untukmu. Kepala istana tertawa, muridnya sangat luar biasa, sekte secara alami tidak bisa kehilangan muka, itu pasti megah. Selanjutnya, kepala istana memperkenalkan para master yang datang untuk meminta alkimia selama Yang Chen tidak ada. Singkatnya, untuk saat ini, selain Taitianmen, beberapa sekte besar lainnya, termasuk sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau, ditambah sekte 5 elemen dan sekte Qiankun, semuanya memiliki pejabat tingkat tinggi yang maju, berharap bahwa Yang Chen dapat membantu menyempurnakan pil obat. Beberapa aliansi pembudidaya nakal di luar negeri juga memiliki persyaratan. Adapun beberapa sekte kecil, selama ada master tahap Dacheng, mereka pada dasarnya datang untuk meminta alkimia, beberapa master di antara para pembudidaya nakal juga datang tanpa henti. Semua orang sekte menghormati Istana Cunyang. Perubahan status yang tiba-tiba bahkan membuat banyak murid Istana Cunyang merasa sangat tidak nyaman. Dari diabaikan dan bahkan ditindas, hingga perlahan-lahan, beberapa orang mulai memperlakukan mereka secara setara, setidaknya selama 100 tahun. Namun, hanya butuh beberapa hari bagi setiap orang untuk berubah dari perlakuan yang sama menjadi sama bergerahnya dengan api. Hal itu membuat masyarakat merasa bingung. Semua ini karena kamu, Yang Chen. Kepala istana pun tidak pelit dengan pujiannya sendiri, kamu adalah murid terbaik Istana Cunyang, dan Istana Cunyang bangga padamu. Ini adalah tugas muridnya. Yang Chen tidak mengklaim pujian, dia masih sangat rendah hati. Saya menunggu hari ketika orang Taitian juga menundukkan kepala. Kata kepala istana dengan harapan yang tak terbatas. Orang-orang Taitian berencana untuk mencaplok Istana Cunyang dan meledakkan gerbang gunung Istana Cunyang. Rasa malu dan hina semacam ini, meskipun Yang Chen juga meledakkan gerbang gunung Taitianmen, tidak mudah bagi kepala istana untuk memadamkan kebenciannya. Yang Chen juga bisa merasakan perubahan suasana hati kepala istana. Namun, bagi Yang Chen, penghapusan Taitianmen juga merupakan keinginannya. Saat ini, tidak ada konflik dengan kepala istana. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kepala istana, Yang Chen datang ke kediaman Gui Sanyu bersama leluhur tua monster cemara. Perjalanan ini untuk memperkenalkan sang patriark kepada Gui Sanyu dan melihat apakah iblis pohon tua itu berniat menerima murid magang. Benar saja, setelah melihat bapak bangsa tua, iblis pohon tua itu tiba-tiba mendapat ide, dan bapak bangsa tua itu merasa terhormat menjadi murid pertama di aula eksentrik Istana Cunyang.
Yang Chen membawa kembali pengalaman pemurnian dari pemilik gua abadi. Seperti yang diharapkan oleh Yang Chen, Gao Yue dan Wang Yong menganggapnya sebagai harta karun. Mereka tidak pernah meletakkannya dan telah mempelajarinya. Dia berpikir bahwa hari-hari di sekte akan sangat damai, tetapi Yang Chen tidak menyangka bahwa angan-angannya jelas-jelas berlebihan. Sejak hari kedua setelah kembalinya Yang Chen, orang-orang terus berdatangan berkunjung. Bagi Yang Chen, orang-orang ini harus ditemui. Mereka semua adalah master. Dengan status Yang Chen saat ini, terkadang tidak baik bertemu dengan mereka, agar tidak membuat orang merasa sombong. Orang-orang ini datang satu demi satu, rupanya mengetahui berita kembalinya Yang Chen ke Istana Cunyang. Diperkirakan seseorang sedang menatap pergerakan Istana Cunyang. Semua orang ingin bisa bertemu Yang Chen. Bahkan jika mereka tidak bisa membiarkan Yang Chen segera memulai alkimia, setidaknya mereka harus mengenalnya. Menghadapi kunjungan yang antusias ini, Yang Chen hanya bisa tersenyum dan menyapa mereka. Yang datang semuanya senior, semuanya datang sendiri, tidak ada satupun yang tergantikan oleh generasi muda. Setiap orang yang datang tidak dengan tangan kosong. Mengetahui bahwa Yang Chen suka mengumpulkan benih api, hampir semua orang datang dengan membawa kurang lebih beberapa jenis benih api. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menyerahkannya pada Yang Chen. Dalam waktu kurang dari sebulan, Yang Chen menerima setidaknya 5 atau 600 jenis benih api di bawah kelas 3. Ini hanya hadiah ucapan selamat. Itu tidak terlalu berharga. Bisa dibayangkan suatu hari ketika Yang Chen benar-benar mulai memurnikan pil obat, hadiah apa yang akan dia terima. Bahkan di dunia abadi, alkemis selalu sangat berharga. Yang Chen memahami hal ini, jadi setelah menolak, hadiah ucapan selamat ini ditinggalkan oleh semua orang, Yang Chen tidak ragu untuk menerimanya. Adapun persyaratan alkimia bagi para senior tersebut, masih harus berdiskusi dengan kepala istana. Siapa yang pertama dan siapa yang terakhir, mereka bahkan bisa berkomunikasi satu sama lain secara pribadi. Yang Chen tidak akan mengambil keputusan untuk mereka. Para master yang datang berkunjung juga tahu bahwa Yang Chen tidak menolak, tetapi membiarkan mereka memutuskan urutan prioritas. Semua orang datang ke pintu pada saat yang sama, baik untuk bertarung, atau membayar harga yang cukup untuk membiarkan pihak lain mundur. Namun, hal yang paling mendasar adalah menyenangkan Yang Chen. Bagaimanapun, tidak ada salahnya memiliki hubungan baik dengan Yang Chen. Banyak orang mulai memutar otak untuk mencari tahu hobi Yang Chen. Beberapa orang bahkan mengetahui bahwa Yang Chen akan bertunangan dengan 4 orang pada saat yang bersamaan. Mereka samar-samar merasa Yang Chen menyukai wanita cantik dan mulai mencari-cari. Setelah mendengar berita ini, Yang Chen sendiri sedikit tercengang. Kapan dia menjadi mesum? Orang yang mengirim benih api adalah pembuluh darah kecil Yang Chen, tetapi beberapa orang memeras otak mereka untuk mendapatkan lebih banyak hal rahasia dari saluran lain yang lebih dekat dengan pikiran Yang Chen. Seorang murid Tai Tianmen tampaknya tidak disukai oleh Yang Chen dan menjanjikan batu roh untuk membunuhnya, tetapi sejauh ini belum ada hasil. Chapter 803. Kehidupan Yang Lan seperti neraka. Meskipun secara teori orang-orang di Tai Tianmen seharusnya aman, dia tidak merasakan rasa aman apapun. Seseorang menawarkan hadiah untuk nyawa Yang Lan dengan batu roh. Yang Lan tahu bahwa ini pasti Yang Chen. Selain menunjukkan niat membunuh secara terang-terangan di depan Yang Chen, dia selalu menjadi pria dengan ekor di antara kedua kakinya di Tai Tianmen. Dia tidak menyinggung siapapun di sekte tersebut sampai membunuhnya. Tidak ada seorang pun selain Yang Chen. Pada awalnya, Yang Lan tidak memikirkan hal semacam ini. Selama dia tidak bodoh, dia tidak akan menerima hadiah seperti itu. Hanya untuk beberapa pon batu roh, dia akan datang ke orang-orang Tai Tian untuk membunuh murid-murid Tai Tianmen. Itu adalah sesuatu yang dilakukan orang bodoh. Namun perkembangan keadaan dengan cepat berubah. Dengan peningkatan hadiahnya, Yang Lan juga mulai panik. Ketika dia tidak peduli sebelumnya, dia masih bisa pergi berlatih di sekitar Tai Tianmen, dan tidak ada bahaya. Tapi setelah hadiahnya ditingkatkan, Yang Lan harus mulai berhati-hati. Tawaran Yang Chen setidaknya 3 kali lipat dari nilai levelnya. Kekayaan menggerakkan hati orang. Bahkan di antara para kultivator, ini adalah kebenaran yang tidak bisa dipecahkan. Hukum, bumi, sahabat, dan kekayaan. Kekayaan juga sangat membantu dalam budidaya. Sejak saat itu, Yang Lan tidak akan dengan mudah meninggalkan wilayah Tai Tianmen. Kalaupun harus keluar, dia akan berhati-hati dan selalu siap diserang. Dia akan sangat berhati-hati dan berhati-hati. Untungnya, apa yang dia khawatirkan tidak terjadi. Bahkan jika sekte Tai Tianmen mengalami kemalangan, itu tetap merupakan sekte besar yang mendominasi sekte Dao. Tidak ada yang berani memukul murid-murid Tai Tianmen di siang hari bolong. Yang Lan khawatir dan mau tidak mau mulai berpikir untuk mencari pendukung yang kuat untuk dirinya sendiri. Master Sekte Muda, Lily Heng, menjadi paha tebal yang ingin dipegang Yang Lan. Dikatakan bahwa Master Sekte Muda adalah anak tidak sah dari Master Sekte saat ini, dan dia akan mewarisi kesatuan besar orang-orang Tai Tian di masa depan. Statusnya dihormati dan masa depannya tidak terbatas. Sama sekali tidak salah mengikuti Master Sekte Muda. Namun, tidak mudah untuk memegang paha tebal Master Sekte Muda itu. Setelah Yang Lan mempelajarinya dalam waktu lama, dia membuat keputusan untuk mengorbankan saudara perempuannya, Yang Lan. Saudaranya Yang Lan adalah harapan keluarga Yang. Yang Lan tentu saja tidak bisa melihat saudaranya dalam bahaya. Meskipun itu bertentangan dengan keinginannya, dia harus menerima pengaturan Yang Lan dan menunggu kesempatan untuk mendekati Master Sekte Muda. Di bawah bimbingan Yang Lan, setelah beberapa cara kecil, dia sedikit disukai di depan Master Sekte Muda dan memiliki status tertentu. Pada saat ini, ketika Yang Lan mengira dia memiliki pendukung dan tidak lagi takut pada pembunuh manapun, kabar buruk besar tiba-tiba datang. Master Sekte Muda sebenarnya dirasuki iblis ketika dia sedang berkultivasi. Meskipun dia tidak tahu teknik kultivasi apa yang dikembangkan oleh Tuan Muda Sekte, akan sangat merepotkan jika dia mengamuk.
Dia sering pingsan tanpa peringatan apapun. Tidak apa-apa ketika dia menganggur, tetapi terkadang dia tiba-tiba kehilangan kesadaran dalam proses kultivasi. Hal ini akan segera menyebabkan kekuatan spiritualnya menjadi tidak terkendali dan kesadaran ilahinya tersebar. Dia akan selalu terluka parah. Jika bukan karena seseorang yang menatapnya sepanjang waktu, mungkin suatu saat dia tidak akan tahu kapan dia akan mati. Dalam hal ini, Yang Lan hampir ingin bertanya kepada surga. Dia telah membayar harga atas kepolosan saudara perempuannya dan menjadi pendamping Tao dari Master Sekte Muda itu. Bagaimana dia bisa membiarkan Master Sekte Muda menderita pergolakan ini? Mungkinkah itu karena kultivasi gandanya dengan saudara perempuannya sendiri? Yang Lan berpikir begitu, dan bahkan beberapa tetua yang menghargai Master Sekte Muda pun berpikiran demikian. Yang Lan yang malang langsung dikirim ke bawah Taitianmen, dan bahkan Yang Lan, saudaranya, pun terlibat. Awalnya, Yang Lan diminta maju untuk membeli Yang Chen terakhir kali, tetapi Yang Lan memaksa Yang Chen ke sisi berlawanan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tugas ini tidak terlalu bagus. Selain itu, manajemen puncak harus tunduk pada Yang Chen pada kunci rahasia, yang membuat manajemen puncak tidak senang. Dengan Yang Lan sebagai pemimpinnya, manajemen puncak juga tidak senang dengan Yang Lan. Manajemen puncak orang Taitian tidak pandai mempermainkan. Trik kecil yang dimainkan Yang Lan untuk mendekatkan Yang Lan dengan Master Sekte Muda dilihat sekilas oleh beberapa tetua. Jika bukan karena metode budidaya Master Sekte Muda yang belum pernah dipraktikkan oleh siapapun, dan Yang Lan tidak dapat sepenuhnya disalahkan, mungkin para tetua itu sudah melihat Yang Lan. Kalau atapnya bocor, hujan turun semalaman. Ketika perahu sampai di tengah sungai, sudah terlambat untuk memperbaiki kebocoran tersebut. Pada saat ini, Yang Chen sekali lagi menaikkan hadiahnya. Kali ini, belum lagi para pembunuh di luar, bahkan beberapa orang di sekte pun akan tergoda. Hati orang-orang tidak dapat diprediksi. Yang Lan merasa tidak ada orang di sekitarnya yang bisa dipercaya. Bahkan jika dia termasuk di antara orang Taitian, semua orang yang dia lihat sepertinya adalah pria yang ingin berurusan dengannya untuk mengumpulkan hadiah. Ketakutan yang sangat besar membuatnya tegang sepanjang waktu, bahkan ia tidak berani memejamkan mata saat tidur. Bahkan ketika dia sedang berkultivasi, Yang Lan hanya berani berkultivasi dengan cara yang paling jelas. Ia bahkan tidak berani memasuki tingkat meditasi yang dalam, karena takut tanpa disadari ia akan diangkat saat sedang berlatih. Makan gelisah, tidur gelisah, sulit tidur di malam hari, inilah kondisi kehidupan Yang Lan saat ini. Jika bukan karena tahap dasar, mungkin dia akan menjadi orang gila di bawah tekanan yang sangat besar ini. Tapi Yang Lan benci kalau dia sudah menjadi orang gila. Setidaknya orang gila tidak akan khawatir, tidak akan ada rasa takut, dan tidak ada yang akan mencoba menghadapinya. Ketika berita bahwa Yang Chen telah menjadi Master Alkemis kelas 5 perlahan menyebar dari atas dan secara bertahap mencapai telinga para pembudidaya biasa, Yang Lan tidak dapat lagi menahan rasa takut akan keputusasaan. Seluruh orang tampaknya telah menjadi cangkang kosong. Saat ini, belum lagi Yang Chen menggunakan batu roh sebagai hadiah, dia bahkan hanya membutuhkan sebuah kata dan makna agar orang lain mengerti. Secara alami, akan ada banyak orang yang datang untuk membunuh Yang Lan demi memenangkan hati Yang Chen. Ada seseorang di depannya yang memperhatikan Yang Lan. Orang ini adalah kepala rumah abadi anggur yang telah bekerja sama dengan Yang Chen, senior Jiu Xian. Beberapa hadiah Yang Chen sebelumnya dikeluarkan melalui Wine Immortal House. Oleh karena itu, Jiu Xian sangat jelas tentang siapa pemrakarsa hadiah ini. Tetapi dengan identitas Jiu Xian, dia tidak akan bersusah payah menjadi junior di tahap dasar untuk mendapatkan beberapa pon batu roh. Karena Yang Chen memberikan hadiah yang tinggi, tentu saja, beberapa orang akan serakah terhadap hadiah tersebut. Pada awalnya, senior Jiu Xian tidak mengambil hati masalah ini, tetapi setelah berita bahwa Yang Chen telah menjadi Master Alkemis kelas 5 menyebar, semua informasi terkait Yang Chen menjadi fokus perhatian senior Jiu Xian. Segera, perhatiannya terfokus pada Yang Lan. Orang ini sebenarnya membiarkan Yang Chen menggunakan hadiah lebih dari 10 kali lipat harga pasar untuk membunuhnya. Jelas, dia telah sangat menyinggung Yang Chen. Saat ini, senior Jiu Xian tentu berharap dapat memiliki kontak yang lebih baik dengan Yang Chen. Tentu saja, hadiah pertemuan yang besar sangatlah penting. Yang Lan, yang membuat Yang Chen benci, adalah hadiah yang sangat bagus. Chapter 804. Tentu saja, Yang Lan tidak tahu bahwa ada orang-orang yang tidak mampu dia provokasi untuk menatapnya. Namun, dia kini dalam keadaan panik. Bahkan di antara orang-orang Taitian, dia hidup dalam ketakutan setiap hari. Siapa yang mengira bahwa murid tingkat jidan kecil dari sekte kelas 2 tiba-tiba bisa menjadi Master Alkemis kelas 5 dalam waktu kurang dari beberapa dekade? Jika dia mengetahui hal ini, mengapa dia melakukannya? Dia dan Yang Chen adalah rekan senegaranya. Yang Lan teringat akan penampilan arogannya saat melihat Yang Chen saat itu dan merasa ingin menamparkan wajahnya sendiri. Pada saat itu, Yang Chen telah menunjukkan kekuatan yang ingin direkrut oleh para pemimpin tertinggi Taitianmen. Bagaimana dia bisa dibutakan oleh lemak babi dan ingin membunuhnya? Jika dia dengan hati-hati merekrut Yang Chen pada saat itu, dia juga akan menjadi orang yang sangat berjasa. Bahkan jika Yang Chen menjadi Master Alkemis kelas 5, dia harus memikirkan manfaat dari rekomendasinya. Bukankah paha sebesar itu lebih nyaman daripada Master Sekte Muda manapun? Jika dia memberikan saudara perempuannya, Yang Lan, kepada Yang Chen pada saat itu, belum lagi di Taitianmen, dia bisa berjalan menyamping di seluruh Sekte Dao. Penyesalan yang tak terhingga membuat Yang Lan ingin menggali lubang dan mengubur dirinya sendiri. Serangkaian gerakan bodoh membuatnya harus menghadapi situasi pembunuhan yang bisa muncul kapan saja. Dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Namun selain penyesalan, Yang Lan juga memiliki amarah yang tidak bisa dilampiaskan. Siapa Yang Chen? Ketika dia berada di desa Yang Jia, dia hanyalah anak kecil dari tuan tua Yang dan seorang petani penyewa.
Dia diusir di gerbang Taitianmen karena dia adalah orang desa. Orang rendahan seperti itu sebenarnya menjadi murid Istana Cunyang. Jika dia biasa-biasa saja, tidak apa-apa. Bagaimana dia bisa begitu sukses di sekte kelas 2? Bahkan para pemimpin tertinggi Taitianmen pun tergoda. Mengapa? Dia dilatih dengan cermat oleh tuan tua yang sejak dia masih kecil. Dia melek huruf. Ketika dia menjadi calon murid sekte luar, dia dilahirkan dengan beberapa kelebihan dibandingkan orang udik itu. Dia berhasil menjadi murid sekte luar, dan kemudian menjadi murid sekte dalam. Tapi bagaimana bisa keturunan udik itu punya prestasi lebih tinggi darinya? Kecemburuan batin membuat Yang Lan semakin membenci Yang Chen. Dia benci kalau dia tidak bisa menghancurkan tubuh Yang Chen menjadi beberapa bagian. Namun, dia hanya berada di level dasar. Melawan Yang Chen, hanya kematian yang menantinya. Harus dikatakan bahwa anggur abadi juga merupakan tangan yang baik untuk mengetahui pikiran orang. Yang Chen lebih suka menggunakan batu roh untuk memberi hadiah kepada Yang Chen daripada berbicara secara langsung. Dia tahu Yang Chen tidak ingin Yang Lan mati terlalu cepat. Senior Jiu Xian sekarang berada di tahap puncak Yuan Ying, dan tentu saja dia juga iri dengan pil hati batin yang mempertanyakan. Meski kerja sama dengan Istana Cunyang bagus, beberapa berita sepele tidak bisa ditukar dengan pil mempertanyakan hati batin. Selain itu, betapa berharganya pil hati batin yang mempertanyakan, saya khawatir meskipun itu Yang Chen, tidak akan mudah untuk memperbaikinya. Dengan sistem intelijen dari Rumah Abadi Anggur, Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau yang mendapatkan pil hati batin yang mempertanyakan dari Istana Cunyang secara alami tidak dapat disembunyikan dari Abadi Anggur. Namun, dengan sumber daya keuangan dan persahabatan dari Rumah Abadi Anggur, untuk saat ini, masih belum dapat memberikan hadiah yang memuaskan untuk Istana Cunyang Yang Chen, dan juga tidak dapat menghasilkan 10.000 tahun itu, dari bahan obat. Sekarang ada peluang besar di depan senior Abadi Anggur. Selama Yang Lan bisa menjadi cantik, dia secara alami bisa memasuki mata Yang Chen. Sedangkan untuk pil jantung batin yang mempertanyakan, nyatanya, wine abadi itu sendiri hanya membutuhkan satu. Yang Chen bisa memurnikan sekitar 10 dalam satu tungku. Itu masih masa lalu. Sekarang Yang Chen adalah master alkemis kelas 5, diperkirakan dia bisa membuat lebih banyak pil. Dari tangan sekte besar, dia bisa mengurangi satu untuknya. Di Taitianmen, anggur abadi juga memiliki beberapa hubungan. Rumah Abadi Anggur dapat menjadi perantara dengan bebas di sekte-sekte besar, dengan mengandalkan koneksi ini. Sang Abadi Anggur berbicara dan ingin memindahkan junior Taitianmen yang tidak populer. Tentu saja, banyak orang yang bersedia mengabdi. Hari-hari Yang Lan semakin menjadi seperti neraka. Bahkan di antara orang Taitian, ada banyak orang yang datang untuk merawatnya dari waktu ke waktu. Status setiap orang lebih tinggi darinya, dan hal-hal yang ingin mereka lakukan sangat masuk akal. Dia tidak berani untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan. Namun, perintah orang-orang ini tampak sederhana, tetapi masing-masing dari mereka mengharuskan dia keluar. Jika bukan untuk mengumpulkan beberapa materi, itu adalah untuk mengirim beberapa surat. Setiap tugas mengharuskan dia berkontribusi pada sekte tersebut. Benar-benar berantakan. Namun, Yang Lan sebenarnya tidak ingin keluar, tetapi dia harus keluar. Di satu sisi, ketidaktaatan sekte merupakan pelanggaran berat, di sisi lain, dia mungkin menjadi sasaran pembunuh ketika dia keluar, yang juga merupakan pelanggaran berat. Di bawah ketakutan yang tak terbatas, Yang Lan hanya bisa keluar dengan keberanian. Sayangnya, tidak peduli seberapa hati-hati Yang Lan, di bawah perawatan Rumah Abadi Anggur, bagaimana keberadaannya bisa dirahasiakan. Beberapa orang yang disebut sebagai pembunuh yang diatur oleh pembuat anggur abadi segera menemukannya. Seorang junior di puncak tahap dasar, beberapa pembunuh dapat dengan mudah membunuh Yang Lan 10 kali, tetapi anggur abadi membiarkan mereka menakutinya, membiarkan Yang Lan terluka, dan kemudian setiap kali dia melarikan diri dengan nyawanya. Beberapa kali berturut-turut, ketika Yang Lan mendengar perintah untuk membiarkan dia keluar di sekte, dia akan segera menggigil secara refleks. Perasaan hidup dan mati tergantung pada seutas benang, dia tidak ingin mencobanya lagi. Ketika perintah diturunkan, Yang Lan lebih suka melanggar aturan sekte, dan dia tidak mau keluar lagi. Setelah beberapa kali berturut-turut, Aula Penegakan Hukum Taitianmen menemukan Yang Lan. Dari informasi yang ditangkap oleh Aula Penegakan Hukum, Yang Lan, seorang murid tahap dasar, bahkan tidak dapat menyelesaikan beberapa tugas sekte yang paling sederhana, dan kemudian bukan karena dia tidak dapat menyelesaikan tugas tersebut sama sekali, dan bahkan dia tidak menerima tugas sekte sama sekali. Apa gunanya murid seperti itu? Tentu saja, Aula Penegakan Hukum Sekte juga mendengarkan diskriminasi Yang Lan. Namun, tidak peduli bagaimana mereka memeriksanya, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tugas paling sederhana mengumpulkan materi di luar sekte yang diberikan kepadanya oleh murid yang ditugaskan adalah dengan sengaja menjebaknya. Adapun hadiah tinggi untuk kehidupan Yang Lan di luar, itu bahkan lebih tidak masuk akal. Bagaimana mungkin anggur abadi tidak mengurus semuanya? Pada saat desain, semua hadiah terhadap Yang Lan telah ditarik. Ini dikeluarkan melalui rumah anggur abadi. Tentu saja, menariknya kembali hanyalah sebuah hukuman. Setelah Balai Penegak Hukum memeriksanya, tidak ada pilih kasih. Ini mengkonfirmasi bahwa memang ada hadiah yang tinggi terhadap Yang Lan sebelumnya, tetapi sekarang telah ditarik. Yang Lan menolak untuk menyelesaikan tugas sekte selama lebih dari 2 tahun setelah pencabutan hadiahnya, dan dia akan dihukum oleh Aula Penegakan Hukum Sekte tersebut. Biarkan Aula Penegakan Hukum Taitianmen menghukum Yang Lan, dan proses ini akan terus berlanjut. Ini lebih menyakitkan daripada hadiah tinggi Yang Chen untuk nyawa Yang Lan. Apalagi pisau dari dalam, pisau dari orang di sekitarnya, rasa ditusuk orang, bahkan lebih menyakitkan daripada musuh yang menusuk dirinya sendiri. Yang Lan terjebak dalam kesakitan. Chapter 805. Ketika peri anggur melihat Yang Chen, dia tidak banyak bicara.
Dia baru saja memberi Yang Chen sepotong batu giok, yang mencatat hari-hari Yang Lan selama bertahun-tahun dan hukuman yang dideritanya dari Balai Penegakan Hukum Taitianmen. Yang Chen sangat terkejut, tetapi dia segera menyadari bahwa pendahulu abadi anggur itu menunjukkan niat baik kepada dirinya sendiri, dan dia melakukannya tanpa jejak apapun, tetapi itu lebih baik daripada kemampuannya sendiri. Jahenya sangat tua dan pedas, Yang Chen tidak bisa tidak mengaguminya. Pendekatan anggur abadi memang lebih memuaskan daripada membunuh Yang Lan. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Lan mengandalkan kekuatan Sekte Taitianmen untuk menindas Yang Chen. Sekarang, pada gilirannya, dia menggunakan tangan orang-orang Taitian untuk menghukum Yang Lan. Ini benar-benar saling ganti mata, yang membuat orang sangat bahagia. Hal-hal yang disukai oleh anggur abadi, yang Chen pahami, tidak lebih dari dua hal, satu adalah anggur naga giok, yang lainnya adalah pil obat yang dia sempurnakan sendiri. Dari sudut pandang basis budidaya tahap Yuanying puncak abadi anggur saat ini, dia menginginkan pil hati batin yang mempertanyakan. Persahabatan antara Yang Chen dan pembuat anggur abadi tidak terlalu dalam, tetapi mereka juga memiliki banyak urusan. Banyak informasi yang dibutuhkan Istana Cunyang dan Yang Chen dapat diperoleh dari rumah anggur abadi. Karena pendahulu anggur abadi melakukan hal ini yang membuat Yang Chen merasa nyaman, Yang Chen tentu saja tidak keberatan untuk lebih dekat dengan hubungan dengan pendahulu abadi anggur. Tidak buruk baginya untuk memiliki teman seperti Bai Xiaosheng. Saat ini, Yang Chen tidak pelit. Dia langsung mengeluarkan 1000 jin anggur naga giok dan memasukkannya ke dalam beberapa toples anggur besar dan mengirimkannya. Begitu banyak anggur naga giok, cukup bagi pendahulu anggur abadi untuk tidak mengkhawatirkan anggurnya dalam beberapa dekade mendatang. Ini adalah anggur tambahan yang dibuat sendiri oleh junior generasi muda ini. Mana yang paling cocok untuk anggur naga giok, saya perlu senior untuk mencicipinya. Mengingat anggur naga giok, Yang Chen tidak pelit dengan beberapa anggur tambahan yang baru diseduh. Konon baru diseduh, tapi nyatanya sudah berpengalaman puluhan tahun. Bagi pembuat anggur abadi, ini hanyalah hadiah terbaik. Belum lagi nilai anggur naga giok yang diberikan Yang Chen kepadanya jauh melebihi biaya tenaga Jiuxian. Anggur tambahan yang dibuat oleh Yang Chen sendiri hanyalah kejutan yang tidak terduga. Siapa Yang Chen? Bagaimana anggur yang dibuat oleh Grandmaster Alkimia kelas 5 bisa salah? Berapa banyak orang yang dapat menikmati anggur yang dibuat oleh Yang Chen sendiri? Terlebih lagi, ketika Yang Chen bertemu Gang Jiuxian beberapa dekade yang lalu, dia berkata bahwa rasa dari anggur tambahan biasa itu tidak cukup untuk merangsang anggur naga giok yang lezat. Dia ingin membuat anggur tambahan secara khusus. Hal-hal baik yang diberikan Yang Chen jelas merupakan makanan lezat yang paling didambakan dari anggur abadi. Jiuxian diberi nama berdasarkan anggur dan tentu saja menyukai anggur. Ketika dia mendengar kata-kata Yang Chen, dia tidak sabar untuk membukanya dan segera mencicipinya. Untungnya, senior Jiuxian juga menjadi pembicara dari Wine Immortal House. Setelah bertahun-tahun, kelihayan telah lama diredakan. Dia dengan senang hati menerima anggur Yang Chen dan tidak bersikap kasar saat itu juga. Jiuxian juga tahu bahwa ini adalah hadiah yang diberikan Yang Chen kepadanya, menunjukkan bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Untuk tumpukan anggur abadi ini adalah berita yang lebih baik. Yang Chen menerima kebaikannya dan bahkan memberinya anggur favoritnya sebagai balasannya. Untuk pil obat Yang Chen, Jiuxian tidak pernah menyangka akan mendapatkannya karena hal sekecil itu. Tujuannya adalah untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan Yang Chen sehingga dia dapat berbicara di depan Yang Chen di masa depan. Sekarang tujuannya telah tercapai sepenuhnya, bagaimana mungkin hal itu tidak membuat senior Jiuxian sangat gembira. Namun, Yang Chen punya ide lain. Melihat penampilan bahagia senior Jiuxian, hatinya tiba-tiba tergerak. Senior Jiuxian adalah seorang kultivator nakal. Keluarganya memiliki yayasan yang besar dan merekrut banyak petani nakal. Rumah abadi anggur kini juga merupakan kekuatan yang tidak bisa diabaikan di kalangan para penggarap. Jika kekuatan ini bisa jatuh ke Istana Cunyang, akan ada kepercayaan lebih besar dalam menghadapi orang-orang Taitian di masa depan. Setelah memikirkannya, Yang Chen masih merasa ada peluang di depannya. Mungkin dia harus berbicara dengan senior Jiuxian. Senior, junior generasi muda ini punya beberapa kata, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Yang Chen ragu-ragu sejenak, mempertimbangkan kata-katanya, dan perlahan berkata, setelah memikirkannya, generasi muda junior ini masih merasa tidak baik untuk mengatakannya. Senior, generasi muda junior bercanda. Jika senior merasa kurang pantas, maka junior generasi muda ini tidak mengatakannya. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, Yang Chen mengeluarkan beberapa peralatan anggur dari tas Qiankunnya dan mengeluarkan sebotol anggur naga giok yang telah disiapkan. Dia mengisinya untuk senior Jiuxian dan mengisinya untuk dirinya sendiri. Keduanya menyentuh gelasnya dan meminumnya. Katakan saja, tidak perlu mengatakannya. Dengan anggur di mulutnya, kata-kata senior Jiuxian juga jauh lebih riang. Demi kesopanan Yang Chen, dia tidak peduli, dan membiarkan dia mengatakannya secara langsung. Setelah Yang Chen mengatur beberapa batasan, dia dengan hati-hati bertanya, senior, junior generasi muda ini sangat penasaran. Dengan tindakan senior, tidak peduli sekte besar mana yang Anda ikuti, akan ada orang yang akan menyambut Anda. Bagaimana bisa senior tidak pernah mempertimbangkannya? Pengalaman hidup Jiuxian bersih, kehidupan Yang Chen sebelumnya jelas, jadi dia akan menanyakan pertanyaan ini. Untuk memenangkan hati Jiuxian, tentu saja dia harus tahu apakah dia bersedia atau tidak. Oh, apakah menurutmu jika lelaki tua ini memasuki sekte besar, orang akan memperlakukan lelaki tua ini sebagai harta karun? Jiuxian tersenyum pahit. Yang Chen tertegun, lalu tiba-tiba tersadar. Dengan basis budidaya Jiuxian, dia dapat diterima oleh orang-orang, tetapi tidak mungkin menjadi anggota senior dari sekte besar.
Mengandalkan rumah Jiuxian, pendahulu Jiuxian dapat memenangkan tempat untuk dirinya sendiri, tetapi tidak ada sekte besar yang mau memiliki sistem intelijen seperti itu di tangan seseorang yang menjadi biksu di tengah jalan. Secara alami, mereka akan mencoba yang terbaik untuk menyusup, dan kemudian mencapai tujuan kendali penuh atas sekte tersebut. Dengan cara ini, status pendahulu Jiuxian tidak akan begitu terkenal. Melihat Jiuxian lebih suka berada di luar, dia tahu bahwa dia bukanlah orang yang rela berada di bawah orang lain. Tentu saja wajar jika memiliki pilihan seperti itu. Jika itu adalah sekte kecil, mustahil untuk melawan sekte besar itu. Sistem intelijen seperti itu, jika berada di tangan sekte kecil, akan menjadi jalan menuju bencana. Lebih baik mandiri seperti sekarang, tidak ada yang dekat dengan siapapun, tidak ada yang bias, dan lebih aman. Di antara para penggarap, rumah Jiuxian sebenarnya tidak mudah untuk bertahan hidup. Saya tidak tahu apa pendapat senior tentang istana Cunyang saya. Yang Chen ragu-ragu dan akhirnya mengatakannya. Jiuxian tertegun, lalu mulai memikirkannya. Dibandingkan dengan sekte besar, istana Cunyang secara alami tidak akan kuat. Jika dia bergabung, dia pasti akan ditempatkan pada posisi penting, yang sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, istana Cunyang sekarang bekerja sama dengan baik dengan sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau, dan kekuatannya mulai berkembang. Bahkan jika itu adalah sekte besar, ia tidak akan berani berurusan dengan istana Cunyang dengan mudah. Terutama setelah Yang Chen menjadi Master Alkimia kelas 5, banyak orang yang menyanjungnya. Statusnya secara alami semakin stabil, dan masa depannya tidak terbatas. Jika dia bergabung dengan istana Cunyang, sepertinya dia bisa memenuhi persyaratan Jiuxian, dan tidak akan ada kekhawatiran dari sekte lain. Tampaknya ini adalah pilihan yang bagus. Segera, mata Jiuxian berbinar. Chapter 806. Haruskah dia bergabung dengan istana Cunyang? Sang abadi anggur sedang memikirkan masalah ini. Tentunya ada manfaatnya bergabung, apalagi bagi dirinya pribadi, manfaatnya sangat besar. Belum lagi yang lainnya, pil hati yang mempertanyakan saja sudah cukup membuatnya tergoda. Belum lagi, jika ia berhasil dipromosikan ke panggung Dacheng, ia hanya akan dihargai lebih di istana Cunyang, daripada dipinggirkan seperti sekte besar lainnya. Untuk rumah anggur abadi, ini juga merupakan peluang besar. Sumber daya istana Cunyang kini membuat orang iri. Yang lain tidak tahu, tapi bagaimana mungkin rumah anggur abadi, yang khusus menjual intelijen, tidak tahu. Jika mereka bergabung dengan istana Cunyang, setidaknya para penggarap nakal itu bisa memiliki banyak peluang. Khususnya, setelah bergabung dengan istana Cunyang, para murid dari rumah abadi anggur ini akan mendapatkan keuntungan jangka panjang. Setelah pembuat anggur abadi meninggal, mereka tidak akan kehilangan tulang punggung mereka, menurun sejak saat itu, dan menjadi petani nakal yang berjuang lagi. Murid-murid dari rumah abadi anggur ini benar-benar bersedia bergabung dengan istana Cunyang saat ini. Mereka tidak akan dipandang remeh, dan sekarang status murid-murid istana Cunyang di luar benar-benar membuat iri. Saat ini, istana Cunyang sedang bangkit, namun belum sepenuhnya bangkit, dan perlu menyerap kekuatan dari segala aspek. Jika mereka bisa menyerap rumah anggur abadi, itu juga akan menjadi peluang besar bagi istana Cunyang. Dan dengan Yang Chen, Master Alkemis kelas 5, bahkan jika pembuat anggur abadi bergabung dengan istana Cunyang, ada alasan yang sangat sah. Dia tidak memiliki pil hati yang mempertanyakan, dan istana Cunyang dapat menyediakannya, jadi dia tidak bisa menahan godaan. Adapun sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau, mereka awalnya bekerja sama dengan istana Cunyang, dan mereka senang melihat istana Cunyang tumbuh lebih kuat. Kedua, bahkan jika mereka memiliki pil hati batin yang mempertanyakan, paling banyak, mereka hanya dapat memberikan satu pil kepada anggur abadi. Ada banyak master panggung Dacheng dan master panggung Yuanying di sekte, dan tidak cukup bagi setiap orang untuk mendapatkannya. Bagaimana mereka bisa bermurah hati seperti istana Cunyang? Alasan ini dapat dibawa ke master sekte dari sekte kecil manapun, apalagi rumah abadi anggur kecil. Pada saat ini, pembuat anggur hampir ingin menyetujuinya secara langsung. Namun, dia tetap menahan diri dan memaksakan diri untuk menanggungnya. Lagi pula, alasan mengapa Wine Immortal House bisa menjadi penyalur intelijen adalah karena posisinya yang relatif independen. Jika dia menjadi anggota istana Cunyang, maka sekte lain pasti akan memiliki kekhawatiran ketika berhadapan dengannya, yang akan mempengaruhi bisnis rumah abadi anggur. Jika Wine Immortal House tidak memiliki identitas yang nyaman untuk memperoleh intelijen, maka statusnya sendiri pasti akan melemah. Jika senior tidak bersedia bergabung dengan istana Cunyang secara terbuka, sebenarnya itu juga bisa menjadi cara bagi kita untuk menjalin hubungan kerjasama yang lebih erat. Yang Chen melihat keraguan Jiuxian dan berkata lagi. Hubungan kerja yang lebih dekat. Jiuxian jelas lebih tertarik dengan pernyataan Yang Chen. Lagi pula, ada godaan akan hal baik seperti pil mempertanyakan hati batin. Jiuxian masih sangat senang bisa menjaga kerjasama dengan istana Cunyang. Misalnya, semua informasi yang diperoleh Wine Immortal House dapat disalin ke istana Cunyang terlebih dahulu. Yang Chen berkata sambil tersenyum, bila diperlukan, istana Cunyang juga akan memberikan perlindungan tertentu untuk rumah abadi anggur. Mendengarkan perkataan Yang Chen, mata Jiuxian membelalak. Semua informasi telah disalin ke istana Cunyang. Bukankah istana Cunyang ini adalah rumah abadi anggur, dan rumah abadi anggur adalah istana Cunyang? Tentu saja, kedua belah pihak kita hanya menjalin hubungan kerjasama. Yang Chen tersenyum dan berkata, saya akan membayar hadiah yang diperlukan dan tidak akan pernah melanggar aturan rumah abadi anggur. Membayar untuk informasi pada awalnya adalah urusan Wine Immortal House. Tentu saja hal ini tidak melanggar aturan. Namun, balas dendam macam apa yang bisa membuat Jiuxian mengambil keputusan seperti itu? Bahkan Jiuxian sendiri sedikit gugup. Di tangan Yang Chen, ada kotak giok dan dia perlahan mendorongnya ke depan Jiuxian. Melihat kotak giok ini, napas Jiuxian juga terengah-engah.
Bahkan di tahap puncak Yuan Ying, setelah menebak apa yang mungkin ada di dalam kotak giok ini, dia tidak bisa menahan rasa gugupnya. Ini adalah pil hati batin yang mempertanyakan. Yang Chen langsung memecahkan isi kotak giok sebagai deposit. Itu hanya pil hati batin yang mempertanyakan, itu bukan hal yang baik, senior bisa menerimanya dulu. Petik 2. Saat junior ini menyempurnakan lebih banyak pil mempertanyakan hati batin di masa depan, saya akan memberikan 2 ke rumah abadi anggur. Yang Chen melepaskan tangannya dan meninggalkan kotak giok di depan Jiu Xian. Dia perlahan bertanya, 3 pil jantung batin sebelum dan sesudahnya, saya tidak tahu apakah kita bisa mencapai kesepakatan. Hati Jiu Xian sudah ada di tenggorokannya. Di dalam kotak giok ini, itu adalah pil mempertanyakan hati batin yang dia impikan. Mungkin itu adalah pil penyelamat nyawa baginya untuk menerobos kemacetan saat ini dan memasuki ranah tahap daceng. Namun setelah mendengarkan pernyataan Yang Chen, sang abadi anggur semakin terkejut dan terkejut. Bukan hal yang baik, Jiu Xian hampir ingin bertanya kepada Yang Chen dengan lantang, jika pil mempertanyakan hati batin bukanlah hal yang baik, lalu hal apa yang baik? Saat ini, berapa banyak master yang menghubungi Istana Cunyang sebelum dan sesudahnya? Untuk apa semua orang, bukankah itu pil mempertanyakan hati batin? Sebelumnya, karena Yang Chen dan Istana Cunyang tidak pernah mengumumkan bahwa mereka bersedia membuat alkimia untuk orang luar, sekarang setelah diumumkan, tentu saja semua orang ingin meminta sedikit. Begitu banyak master yang menghargai pil mempertanyakan hati batin yang dibutuhkan oleh ratusan master panggung Daceng dan ribuan master panggung Yuan Ying, di mata Yang Chen, itu bukanlah hal yang baik. Namun, wajar jika Yang Chen mengatakan ini. Seperti yang dikatakan Yang Chen, pil jantung batin yang mempertanyakan hanyalah pil jantung batin yang mempertanyakan, dia juga dapat menyempurnakan pil jantung batin yang mempertanyakan kelas 2. Sejauh yang diketahui Jiu Xian, di antara pil mempertanyakan hati batin yang disempurnakan Yang Chen untuk Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau, ada beberapa pil mempertanyakan hati batin kelas 2. Itu masih terjadi beberapa dekade yang lalu. Yang Chen kini telah menjadi Master Alkemis kelas 5. Secara alami, tingkat alkimianya lebih tinggi dan bukan tidak mungkin baginya untuk menyempurnakan lebih banyak pil jantung batin yang mempertanyakan kelas 2. Pil jantung batin yang mempertanyakan kelas 2, jika pil jantung batin yang mempertanyakan tidak cukup untuk membuatnya menerobos, maka pil jantung batin yang mempertanyakan kelas 2 benar-benar dapat menjaminnya. Terlebih lagi, masih ada 2 orang. Harapan kenaikan dan kesengsaraannya bergantung pada 2 pil hati batin yang mempertanyakan kelas 2 ini. Hati senior Jiu Xian bergejolak, dan suaranya membuatnya merasa besar. Namun, pembuat anggur abadi tidak merasa malu sama sekali. Belum lagi dia adalah seorang kultivator tahap puncak Yuan Ying, siapapun, bahkan master sekte dari sekte surga terbesar, mungkin tidak dapat menahan godaan seperti itu. Siapa yang tidak ingin naik di siang hari? Jika tidak ada jalan dan tidak ada harapan, siapa yang rela terjebak dalam tahap Yuan Ying atau bahkan tahap Daceng seumur hidup dan perlahan mati karena usia tua? Harga yang diberikan oleh Yang Chen sungguh menarik. Senior, 1 pil mempertanyakan jantung batin, 2 pil mempertanyakan jantung batin kelas 2, jika senior masih merasa ada yang tidak beres, katakan saja. Yang Chen memukul saat setrika masih panas dan berkata, namun, jika harganya terlalu tinggi, maka kesepakatan hanya dapat dibatalkan. Chapter 807. Urusan yang tiba-tiba membuat Sang Wain Abadi tidak bisa mengambil keputusan secara langsung, namun ia enggan melepaskan kesempatan ini. Anda harus tahu bahwa ini adalah momen ketika dia paling dekat dengan pil jantung batin yang mempertanyakan, dan 3 pil jantung batin yang mempertanyakan, yang dikatakan sebagai hadiah untuk rumah anggur abadi, sebenarnya untuk anggur abadi itu sendiri. Hal ini diketahui oleh para pembuat anggur abadi. Dia mendapat manfaatnya, tetapi rumah abadi anggur tidak memiliki banyak pendapatan, hal ini tentu saja tidak mudah untuk dijelaskan. Bahkan jika anggur abadi adalah pendiri rumah anggur abadi, itu tidak masuk akal. Dalam transaksi sebelumnya, anggur naga giok diubah menjadi batu roh untuk dibeli oleh anggur abadi dengan batu rohnya sendiri. Artinya, Istana Cunyang menggunakan batu roh untuk membeli informasi tentang rumah anggur abadi. Jika pil hati batin yang mempertanyakan ini juga diselesaikan dengan cara ini, anggur abadi itu sendiri tidak tahu berapa banyak batu roh yang harus dia bayar untuk mendapatkan pil hati batin yang mempertanyakan. Anda harus tahu bahwa ada banyak batu roh di rumah abadi anggur, tetapi hanya ada 1 pil hati yang mempertanyakan dan tidak ada cabang lainnya. Terlebih lagi, dengan kelangkaan bahan obat untuk pil jantung mempertanyakan, harga pil jantung batin yang dipertanyakan jelas merupakan angka yang sangat besar. Bahkan banyak ahli tahap Daceng telah merencanakan untuk bersatu dan bersedia bersama-sama mengumpulkan bahan obat 10.000 tahun yang dibutuhkan untuk pil jantung mempertanyakan, dan kemudian menyempurnakan tungku pil jantung mempertanyakan. Dalam hal ini bisa dibayangkan sulitnya mendapatkan pil hati batin yang mempertanyakan, apalagi 2 di antaranya kelas 2. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, pembuat anggur abadi akhirnya mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Melihat Yang Chen, dia bertanya sambil berdiskusi, jika rumah abadi anggur diam-diam bergabung dengan Istana Cunyang, apakah mungkin? Metode rahasia apa? Yang Chen mengangkat alisnya dan bertanya. Orang tua ini dan beberapa kepala sekolah inti telah bergabung dengan Istana Cunyang, tetapi kita semua tertutup, dan orang lain di rumah abadi anggur tidak mengetahuinya. Semua informasi, tentu saja, akan disalin ke Istana Cunyang. Bagaimana? Dewa Anggur berkata dengan caranya sendiri, memandang Yang Chen, menunggu keputusan Yang Chen. Pada akhirnya, Sang Wain Abadi pun menambahkan kalimat, saat saya bergabung dengan Istana Cunyang, saya bisa bersumpah hati dan setia pada Istana Cunyang. Saat kepala sekolah ini dibutuhkan, mereka juga bisa mendapatkan dukungan dari Istana Cunyang. Petik 2. Mengapa tidak? Yang Chen sangat gembira, penggabungan rumah abadi anggur, awalnya menginginkan sistem intelijen mereka yang sempurna.
Sekarang tujuannya telah tercapai, dan itu tidak mempengaruhi bisnis Wine Immortal House. Tentu saja, ini adalah situasi yang membahagiakan. Jadi, senior, ikuti saya untuk menemui kepala istana. Segera, keduanya muncul di depan kepala istana. Setelah mendengarkan narasi Yang Chen, dan kemudian penambahan anggur abadi, keterkejutan di wajah kepala istana tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Rumah abadi anggur, yang hampir bisa dikatakan sebagai sistem intelijen nomor satu di antara para pembudidaya, yang mencakup organisasi Taoisme, iblis, dan iblis, sebenarnya berada di bawah komando Istana Chunyang. Meski tidak bisa diungkapkan ke publik, semua informasi telah disalin ke Istana Chunyang. Bagi Istana Chunyang, sepertinya ada banyak mata di luar, mengawasi segala sesuatu yang terjadi di dunia fana untuk sekte. Apakah ada hal yang lebih mengejutkan dan fantastis dari ini? Untuk sesaat, kepala istana hanya tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Jika bukan karena Yang Chen melihat ke arah kepala istana, kekasaran seperti itu agak tidak bisa dibenarkan. Dia terbatuk beberapa kali untuk menarik kembali perhatian kepala istana. Maafkan aku, peristiwa bahagia ini datang terlalu tiba-tiba, mau tak mau aku terkejut. Kepala istana segera meminta maaf kepada peri anggur. Namun kejutan seperti itu juga mencerminkan pentingnya kepala istana bagi rumah abadi anggur, sehingga sang abadi anggur mau tidak mau merasakan pentingnya. Segera, kepala istana memanggil semua tetua untuk berdiskusi. Ketika mereka mendengar berita bahwa rumah abadi anggur digabungkan ke dalam Istana Chunyang, hampir semua tetua memiliki ekspresi terkejut, hampir sama dengan kepala istana. Tentu saja, selamat datang. Beberapa tetua secara langsung menyatakan bahwa dengan rumah abadi anggur, Istana Chunyang seperti harimau bersayap. Hal baik seperti ini akan disingkirkan, itu bodoh. Terlebih lagi, anggur abadi dan inti dari rumah abadi anggur akan membuat sumpah hati, yang lebih meyakinkan. Anggur abadi adalah tetua Istana Chunyang saya, dan dapat berpartisipasi dalam diskusi Istana Chunyang kapan saja. Kepala istana segera memberikan perlakuan tertinggi pada anggur abadi. Sekarang dia, kepala istana, adalah penatua yang bisa mendiskusikan berbagai hal. Posisi yang diberikan kepada anggur abadi jelas merupakan posisi inti Istana Chunyang. Adapun pengoperasian rumah abadi anggur, tentu saja keponakannya yang membawa lentera. Seperti biasa, tidak ada yang akan mengubah apapun. Hanya saja informasi yang awalnya diberikan kepada pembuat anggur abadi akan disalin oleh pembuat anggur itu sendiri dan dikirim ke Istana Chunyang. Mereka yang bergabung dengan Istana Chunyang secara alami adalah murid inti. Kepala istana secara langsung berjanji bahwa selama basis budidaya mereka ditingkatkan, akan ada pil obat untuk wilayah yang mereka capai. Pil penginderaan batin, mempertanyakan pil hati batin, Istana Chunyang tidak akan pernah pelit. Kali ini juga bisa dianggap sebagai penyelesaian kekhawatiran para master inti rumah abadi anggur. Mereka hanya perlu fokus menjalankan Wine Immortal House dan mengembangkan serta mengembangkannya. Di masa depan, budidaya mereka akan mendapat dukungan rahasia dari Istana Chunyang. Sekarang sepertinya belum lagi panggung Yuanying Dacheng, bahkan jika mereka naik ke surga, itu tidak akan menjadi masalah. Tuan dari rumah abadi anggur secara alami memiliki tetua abadi anggur untuk menetap, dan Istana Chunyang juga telah mengatur segalanya untuk abadi anggur senior. Kemudian, mata semua orang sekali lagi terfokus pada Yang Chen. Hanya beberapa hari setelah kembali dari luar, Yang Chen benar-benar membawa kejutan bagi sekte. Para tetua menatap mata Yang Chen, dan mereka hampir mekar. Apakah ada orang yang membuat orang lebih terdiam daripada murid ini? Bahkan jika orang lain hidup seumur hidup, diperkirakan Yang Chen telah melakukan lebih banyak hal hebat dalam 100 tahun terakhir. Selanjutnya, peri anggur senior pertama-tama memberi semua orang beberapa informasi sensitif terkini, terutama untuk Yang Chen dan Istana Chunyang, yang merupakan penjelasan lebih rinci. Beberapa master panggung Dacheng ingin bersatu untuk meminta pil mempertanyakan hati batin, yang merupakan hal normal dan tidak perlu diributkan. Beberapa sekte besar juga berencana bekerja sama dengan Istana Chunyang. Ini bukanlah berita baru. Yang paling menarik perhatian semua orang adalah dua berita. Salah satunya adalah sikap orang Taitian. Tampaknya anggota tingkat tinggi sekte Taitianmen terpecah. Beberapa orang ingin Yang Chen membantu merawat para tetua panggung Dacheng dan master sekte muda yang terluka, dan omong-omong, meminta beberapa pil mempertanyakan hati batin. Kelompok garis keras lainnya berteriak bahwa akan lebih baik jika Istana Chunyang dihancurkan dan ditangkap Yang Chen. Kedua belah pihak bertengkar dan sejauh ini belum ada kesimpulan. Berita lainnya datang dari tempat yang tidak diketahui. Yang Chen bisa menjadi master alkemis kelas 5 pada usia ini. Beberapa orang berspekulasi bahwa Yang Chen telah memperoleh warisan rahasia dari seorang ahli alkimia. Banyak orang ingin mendapatkan warisan ini dari tangan Yang Chen, bahkan ada yang punya ide untuk membunuhnya. Secara khusus, beberapa orang bahkan berteriak-teriak untuk menghancurkan Yang Chen. Mereka tidak bisa membiarkan dia mengungguli orang lain di dunia fana dan menginjak master alkimia lainnya. Chapter 808. Wajar jika orang Taitian memiliki perbedaan internal. Bagaimanapun, orang Taitian dulunya mendominasi sekte Tao. Kapan mereka melepaskan harga diri mereka untuk meminta bantuan orang lain? Bahkan ketika Yang Chen membantu mereka menafsirkan kunci rahasia terakhir kali, mereka masih sombong, tetapi mereka membayar harga sejumlah sumber daya keuangan. Jika mereka ingin menyelamatkan orang kali ini, mereka harus menggunakan pil obat kelas 5 Yang Chen. Semua orang tahu betapa sulitnya menjadi master alkemis kelas 5. Mungkin pil obat kelas 5 terakhir juga disempurnakan oleh Yang Chen yang tidak tahu berapa generasi keberuntungan anjing yang dimilikinya. Jika dia diminta memperbaikinya lagi, tidak diketahui apakah dia bisa berhasil atau tidak. Jika master alkemis kelas 5 diminta melakukannya, sumber keuangannya sama sekali tidak cukup. Bahkan di permukaan, ketua sekte atau ketua tetua Taitianmen harus maju dan memberitahu Yang Chen. Bagaimana orang-orang Taitian tingkat tinggi bisa mengunjungi junior seperti ini?
Bagaimana orang-orang Taitian yang tinggi dan perkasa bisa menanggung penghinaan seperti ini? Awalnya, Taitianmen sangat tidak puas dengan kebangkitan Istana Chunyang, sekte kelas 2, terutama ketika pengaturan Taitianmen di Istana Chunyang dicopot. Meskipun tidak diketahui apakah Istana Chunyang sudah mengetahui pengaturan Taitianmen, mereka tetap menderita kerugian dari Istana Chunyang. Sekarang mereka harus bersikap rendah hati ke Istana Chunyang dan meminta murid junior untuk menyelamatkan beberapa tetua yang terluka dan master sekte muda dari sekte mereka sendiri. Bagaimana hal ini bisa ditoleransi? Pada akhirnya, orang Taitian adalah pemimpin sekte Tao atau Istana Chunyang. Istana yang murni harus mengambil inisiatif untuk datang dan menyanjungnya. Ada banyak orang yang ingin menghancurkan Istana Chunyang dan membunuh Yang Chen. Mereka telah merencanakan untuk membunuh Yang Chen dan bahkan mengorbankan nyawa 6 tetua panggung Yuanying. Mereka menanggungnya demi kunci rahasia. Mungkinkah dia harus menanggungnya lagi karena penatua dan tuan muda sekte yang terluka? Ngomong-ngomong, 3 tetua panggung Dacheng dan master sekte muda memang sangat penting, tapi mungkinkah karena ini, bahkan wajah orang Taitian pun tidak diinginkan. Kali ini, dia pertama kali menundukkan kepalanya sebagai ganti Yang Chen untuk menyelamatkan tuan muda dan tuan muda. Kemudian, ketika dia ingin membunuhnya, sesuatu yang lain muncul. Bagaimana mungkin dia tidak bergerak? Bunuh saja Yang Chen untuk selamanya. Adapun luka dari 3 master tahap Dacheng, mereka hanya bisa bertahan paling lama beberapa ratus tahun. Setelah beberapa ratus tahun, mereka masih bisa pulih. Tentu saja, orang yang tidak mengetahui cerita di dalamnya tidak akan menganggap tuan muda sekte itu penting. Bagaimana mungkin seorang anak haram layak menggunakan wajah sekte untuk ditukar? Orang-orang Taitian tidak pernah secara resmi menghubungi Istana Chunyang karena pertengkaran yang tak berkesudahan antara kedua belah pihak. Terjadi perselisihan di dalam Taitianmen, yang merupakan hal baik bagi Istana Chunyang dan beberapa sekte besar lainnya. Semua orang benci melihat orang-orang Taitian terpecah. Berita kedua agak aneh. Jelas sekali, berita ini dirilis oleh beberapa alkemis yang enggan. Mungkin itu juga terkait dengan beberapa sekte alkimia. Untuk saat ini, belum ada kabar lebih lanjut dari Wine Immortal House. Namun, banyak orang yang sangat penasaran dengan fakta bahwa Yang Chen bisa menjadi master alkemis kelas 5 pada usia ini. Dikatakan bahwa dia telah memperoleh warisan rahasia, yang kedengarannya sangat dapat dipercaya. Kekayaan manusia biasa adalah kehancurannya sendiri, dan hal yang sama juga terjadi di dunia kultivator. Ketika kebanyakan orang merasa demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa orang akan memiliki pemikiran lain. Itu normal untuk memiliki gagasan tentang Yang Chen. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada beberapa alkemis tahap Yuanying atau tahap Dacheng yang akan menggunakan ide ini. Yang Chen sekarang menjadi harta terbaik Istana Chunyang. Sekte tidak akan mau melihat Yang Chen mengalami kecelakaan dalam hal apapun. Sejak Rumah Abadi Anggur mendapat berita mengenai hal ini, kepala istana tiba-tiba menjadi gugup. Kamu tidak boleh keluar sebentar dalam beberapa tahun terakhir, tetaplah di sekte dan berkultivasi. Pada saat ini, kepala istana, terlepas dari keinginan Yang Chen, langsung memberinya perintah. Yang terbaik adalah mengumpulkan beberapa berita akurat di sini, di Rumah Abadi Anggur, dan menunggu sampai masalah ini diklarifikasi secara menyeluruh. Ini demi keselamatan Yang Chen. Yang Chen sedikit ragu dan menerima perintah kepala istana. Dia telah keluar banyak waktu dalam beberapa tahun terakhir. Lebih baik menenangkan diri dan berkultivasi dengan baik di sekte. Sejak dia memutuskan untuk tinggal di sekte, Yang Chen juga mulai menentukan arah budidayanya sendiri. Setelah pemadatan semua atribut, langkah selanjutnya adalah peningkatan kekuatan spiritual, yang tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Seni rahasia 5 elemen yin yang Yang Chen sekarang seimbang, dan sudah waktunya untuk menyerang tahap tengah jidan dengan penuh semangat. Teknik pemurnian tubuh juga harus dilanjutkan. Ranah kekuatan pemetikan gunung telah sepenuhnya terkonsolidasi, dan dia menyerang ranah kekuatan pembalikan sungai berikutnya. Dia yakin dia bisa mencapainya dalam 10 atau 20 tahun. Berbicara tentang teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas atas keberuntungannya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak menaruh perhatian pada teknik pemurnian tubuh yang bodoh ini, tetapi sejak dia mendapatkan metode budidaya teknik pemurnian tubuh, dia menemukan bahwa dia masih meremehkan teknik pemurnian tubuh ini. Karena kondisi budidaya yang keras, banyak petani tidak dapat mencapai standar kekuatan fisik murni kecuali mereka pergi ke dunia abadi. Pada saat itu, karena mereka naik dari dunia fana ke dunia spiritual, dan dari dunia spiritual ke dunia abadi, setelah 2 kali kenaikan, tubuh telah menjadi tubuh abadi. Untuk mengembangkan teknik pemurnian tubuh untuk mengubah tubuh abadi, secara alami sulit. Sekalipun butuh ribuan tahun, sangat jarang orang bisa berkultivasi ke alam keempat. Sebaliknya, tubuh fana Yang Chen saat ini adalah yang paling mudah untuk diubah. Selain itu, tubuh Yang Chen telah diubah oleh esensi kehidupan dewa yang tak terhitung jumlahnya. Hanya butuh beberapa dekade untuk berkultivasi ke ranah kedua kekuatan pemetikan gunung. Kekuatan 10.000 jin, kekuatan memetik gunung, kekuatan membalik sungai, kekuatan membalik laut, kekuatan mengguncang bumi, dan kekuatan menaikkan langit, berhubungan dengan 6 bidang teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning. Namun, bahkan di pengadilan surgawi, orang kuat turban kuning terkuat hanya mencapai ranah keempat kekuatan pembalikan laut. Belum pernah terdengar ada orang yang berkultivasi ke ranah kekuatan menaikkan langit. Dan orang kuat turban kuning ini hanya bisa melakukan tugas terendah di pengadilan surgawi. Yang Chen sekarang memiliki harapan untuk berkultivasi ke alam ke-6 kekuatan menaikkan langit dalam 1000 tahun. Ini hanyalah hadiah dari surga untuk Yang Chen. Pada saat kekuatan pembalikan laut, orang kuat turban kuning yang kuat itu dapat melawan tuan dari ras iblis. Dia benar-benar tidak tahu seberapa kuatnya ketika dia mencapai ranah kekuatan menaikkan langit. Sisanya adalah seni rahasia 3 kemurnian.
Yang Chen tidak pernah berhenti mengembangkan seni rahasia tiga kemurnian selama sehari. Karena hubungan antara kultivasi ganda kesadaran spiritual Gao Yue dan Gong Sunling, Yang Chen tidak perlu khawatir tentang kesulitan memisahkan kesadaran spiritualnya untuk saat ini. Namun, dia percaya bahwa dengan pendalaman basis budidaya Yang Chen, dia masih harus menghadapi masalah ini. Jika Yang Chen tidak ingin membagi kesadaran spiritualnya di alam ini, sepertinya dia hanya bisa mempertimbangkan kesadaran spiritual untuk berkultivasi ganda dengan dua istrinya yang lain, Sun Qingsui dan Si Sanshan. Chapter 809. Seperti biasa, Yang Chen memilih mundur dan berkultivasi. Gao Yue mendapatkan slip giok warisan dari pemilik Gua Dewa dan mempelajarinya tanpa lelah. Pada saat yang sama, dia juga dengan berkorban menyempurnakan pedang terbang tanduk naga miliknya dan tidak mundur bersama Yang Chen. Gong Sunling masih harus keluar untuk mengalaminya. Dia sekarang memiliki 3 master panggung Yuanying lagi yang berkorban menyempurnakan peta geografis sungai pegunungan untuknya. Secara alami, semakin lengkap peta geografis sungai pegunungan, semakin baik. Wilayah Dao Sekte setidaknya harus dikunjungi. Jika memungkinkan, dia juga akan pergi ke laut dan pergi ke wilayah pembudidaya nakal di luar negeri. Dengan susunan pedang dan labirin yang tajam, ditambah kecepatan kapal yang tinggi, belum lagi boneka belalang sembah, untuk saat ini keselamatan Gong Sunling tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Kecuali jika seseorang menargetkan Yang Chen, tetapi bahkan orang paling bodoh pun tahu bahwa memindahkan Gong Sunling sama dengan menyinggung Yang Chen sepenuhnya. Kata-kata Yang Chen, tidak diketahui berapa banyak master panggung Dacheng yang bersedia menggunakan kepala beberapa orang untuk memberi bantuan. Yang Chen sendirian dalam keadaan spiritual di Gua Abadi. Xiao Tian kini telah berkembang ke gambar ke-6. Diperkirakan setelah semua metode budidaya 8 gambar selesai, lantai 2 menara naga dapat dibuka dan metode budidaya yang lebih maju dapat dikembangkan. Sekarang tubuh Xiao Tian tampak sedikit lebih besar dan kinaganya semakin kuat. Semua pedang terbang di tangan Yang Chen dicerna oleh Xiao Tian sekali di perutnya, dan tidak ada roh pedang. Mungkin ketika lantai 2 menara naga dibuka, Yang Chen bisa mencoba membiarkan Xiao Tian mengumpulkan manik naga di rumah harta karun Istana Naga, yang merupakan inti sebenarnya dari rumah harta karun Istana Naga. Dikatakan sebagai budidaya retret, tetapi kenyataannya, Yang Chen ingin menyempurnakan pedang terbang 5 elemen yin yang miliknya. Penemuan esensi sejati api keempat membuat Yang Chen sangat bahagia, dan beberapa material atribut api yang ditemukan di Gua Abadi adalah yang terbaik untuk menyempurnakan pedang terbang atribut api keempat. Yang Chen mengeluarkan semua materi ini. Ini adalah pedang terbang api keempat Yang Chen dari pedang terbang 5 elemen yin yang besar. Dalam perjalanan pulang, Yang Chen sudah membaca dan menghafal semua slip giok yang ditinggalkan oleh pemilik Gua Abadi. Ada beberapa hal yang dapat dipelajari oleh Yang Chen. Sebelum mulai menyempurnakan embrio pedang, Yang Chen masih memilih untuk menyerap semua benih api di bawah kelas 3 ke dalam api pembakaran surga Yin Yang. Dengan penyerapan benih api kelas 3 yang cukup, kecepatan penyerapan dan peleburan benih api kelas 1 dan 2 menjadi sangat cepat. Dia bisa menyelesaikannya dalam beberapa hari. Tidak termasuk ratusan api setelah pengulangan, Yang Chen hanya membutuhkan waktu 2 tahun. Dan dengan semakin banyak benih api yang diserapnya, api pembakaran surga Yin Yang juga berevolusi ke arah kesempurnaan. Api pembakaran surga Yin Yang kuat menyatukan bahan-bahan ini untuk membentuk embrio pedang dan mencetak tanda Yang Chen. Proses ini diselesaikan oleh Yang Chen dengan mudah. Itu jauh lebih mudah daripada saat dia menyempurnakan pedang terbang kayu kedua kayu pertama. Hanya butuh waktu 2 tahun dan pedang terbang api keempat yang tampak sangat indah baru saja dibuat. Atribut api keempat yang sempurna, ditambah dengan bahan yang dipilih dengan cermat oleh orang Taitian, mencapai embrio pedang-pedang terbang yang sempurna ini. Alasan mengapa itu masih merupakan embrio pedang adalah karena pedang terbang sudah lama tidak ditempa oleh Yang Chen, dan serangkaian pekerjaan lanjutan belum selesai, tetapi sekarang bisa digunakan untuk bertarung. Jika digigit di mulut Xiao Tian, pedang terbang api keempat juga bisa memotong lawan manapun. Jarang sekali bisa tenang dan mundur dalam waktu lama. Yang Chen tidak keluar begitu saja, tetapi mulai mempelajari dan mempraktikkan dengan cermat pengalaman yang tersisa di labu obat yang bergizi. Yang Chen, yang telah mengumpulkan cukup banyak bahan obat biasa, mencoba semua jenis bahan obat satu persatu, semua jenis panas, semua jenis fusi, semua jenis teknik, dengan keterampilan multitaskingnya, dengan tungku roh yang dalam waktu 10 tahun yang singkat, slip giok dalam labu pemberi nutrisi dipelajari dengan cermat, dan bahkan 1 atau 2 atau 3 jenis bahan obat semuanya diuji. Di alun-alun labu pemberi obat, terdapat puluhan ribu jenis ampas. Ini adalah sisa dari obat paling dasar yang telah disempurnakan secara pribadi oleh Yang Chen, dan ini juga merupakan hasil konsolidasi menyeluruh Yang Chen atas pengetahuan paling dasar alkimia dalam kehidupan ini. Pada titik ini, kekurangan terbesar Yang Chen dalam alkimia telah teratasi, dan dia tidak lagi mengandalkan pengalaman kehidupan sebelumnya. Dengan pengetahuan dasar yang kuat ini, ketika Yang Chen mencoba menyempurnakan pil penginderaan dalam kelas 2 lagi, dia merasa lebih nyaman. Semuanya terkendali. Setiap perubahan dalam tungku roh yang dalam diharapkan oleh dirinya sendiri. Bahkan jika Yang Chen menginginkan pil obat mana yang kualitasnya tinggi dan pil obat mana yang kualitasnya rendah, dia dapat dengan mudah mengendalikannya. Perubahan semacam ini, dibandingkan dengan pemurnian pil obat Yang Chen sebelumnya hanya dengan mengandalkan pengetahuan pengendalian kebakaran, dia tidak tahu berapa kali itu lebih maju. Ini adalah ranah master alkimia yang diinginkan Yang Chen, daripada mengandalkan ingatan kehidupan sebelumnya untuk bergabung menjadi master alkimia senior. Buku lama kehidupan sebelumnya akan selalu habis. Sekarang dia telah benar-benar menjadi ahli alkimia sejati. Kualitas pil penginderaan dalam kelas 2 yang disempurnakan bahkan lebih tinggi, yang sungguh menakjubkan. Yang Chen bahkan merasa jika dia mulai menyempurnakan pil mempertanyakan hati batin kelas 2 sekarang, itu akan menjadi lebih sempurna.
Tentu saja, pil hati batin yang mempertanyakan kelas 2 juga akan dipromosikan ke kelas 3 di bawah pengaruh tungku roh yang dalam. Pil hati dalam mempertanyakan kelas 3, jika dibagikan pasti akan membuat orang gila. Pil obat tingkat ini, dengan santai meminumnya, layak membuat orang bangkrut untuk mendapatkannya. Sekarang, Yang Chen benar-benar mengandalkan kekuatan alkimia miliknya sendiri, berdiri di puncak alkimia dunia fana. Setelah lebih dari 10 tahun mundur, kekuatan spiritual Yang Chen telah sepenuhnya dinaikkan ke tingkat tahap tengah jidan. Jika tidak membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mendapatkan atribut lengkap jidan, dia mungkin telah mencapai ranah ini sejak lama. Namun, sekarang setelah atribut lengkap jidan, kecepatan kultivasi menjadi lebih cepat. Yang Chen memiliki firasat bahwa bahkan tanpa kekuatan eksternal apapun, dia dapat memasuki tahap akhir jidan setelah 30 tahun dengan mengandalkan kultivasinya sendiri. Setelah itu, dia akan memiliki waktu 100 tahun lagi, cukup untuk mencapai ranah pembentukan jiwa yang baru lahir. Sekarang Yang Chen juga harus mempertimbangkan masalah pembentukan jiwa yang baru lahir terlebih dahulu. Atribut lengkap jidan memerlukan setidaknya 6 jenis kekuatan spiritual jidan, dan 3 jenis kekuatan spiritual jidan di masing-masing 5 elemen positif dan negatif. Jika itu membentuk jiwa barunya, itu akan memerlukan kondisi yang lebih menuntut. Hanya saja Yang Chen pun tidak mengetahui konsep seperti apa itu dan apa yang akan terjadi. Meskipun seni rahasia 5 elemen yin dan yang sangat kuat, bagaimanapun juga, itu hanyalah metode kultivasi sempurna yang legendaris. Yang Chen belum pernah berhasil dikultivasikan sebelumnya. Yang Chen sendiri adalah pionir pembukaan tungku. Apa yang akan terjadi, hanya Yang Chen sendiri yang bisa menjelajah, semuanya masih belum diketahui. Namun, satu hal yang benar-benar pasti, yaitu, setelah atribut lengkap jidan Yang Chen berhasil, maka Yang Chen pasti akan menjadi orang pertama di ranah tahap Yuanying. Bahkan master tahap puncak Yuanying belum tentu mampu bersaing dengan Yang Chen. Chapter 810. Setelah memurnikan 2 tungku pil jantung dalam yang mempertanyakan kelas 1 dan 1 tungku pil jantung dalam yang mempertanyakan kelas 2, Yang Chen akhirnya keluar. Mundurnya Yang Chen adalah 15 tahun. Ketika dia berkonsentrasi pada kultivasi, dia tidak merasakan berlalunya waktu. Ketika dia keluar, dia menemukan bahwa banyak waktu telah berlalu. Sekte tersebut tampaknya tidak banyak berubah, tetapi semangat di wajah para murid sekte tampak berbeda, dan mereka semua sangat bangga. Ketika dia melihat tuannya, dia secara alami senang. Selama bertahun-tahun, Gao Yue hampir mencuci tanduk naga dan memulai pekerjaan pemurnian. Karena sangat sulitnya pemurnian, pekerjaan ini akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade. Nenek moyang tuan juga telah membantu. Dia sangat puas dengan peningkatan budidaya Yang Chen. Setelah menyemangatinya, dia ingin Yang Chen melakukan upaya yang gigih. Ketika penguasa istana melihat Yang Chen, dia berkata banyak. Masalah sekte, hal-hal luar, selama berhubungan dengan istana Cunyang, pada dasarnya tidak ketinggalan. Dalam beberapa tahun terakhir, istana Cunyang telah merekrut ribuan murid cadangan yang memenuhi syarat. Setelah banyak penilaian, sebagian besar murid baru dikirim ke Gua Blue Vault Mountain Immortal. Dilihat dari gerbang gunung istana Cunyang saat ini, kekuatan istana Cunyang belum banyak meningkat, dan berkembang selangkah demi selangkah. Rumah abadi anggur dan istana Cunyang kini telah bekerja sama satu sama lain. Di beberapa posisi, istana Cunyang bahkan telah memasukkan murid inti untuk memimpin mereka. Sekarang, hal-hal besar dan kecil yang terjadi di luar pada dasarnya tidak dapat lepas dari kendali istana Cunyang, dan istana Cunyang juga nyaman untuk menyesuaikan strategi eksternalnya kapan saja. Namun, ini semua adalah rahasia, dan orang-orang dari sekte lain tidak pernah mengetahuinya. Satu-satunya hal yang dapat dikatakan untuk memberitahu orang luar tentang peningkatan kekuatan yang besar adalah Istana Cunyang mengadakan upacara pemagangan lebih dari 1 dekade yang lalu. Pada upacara itu, Istana Cunyang merekrut ratusan pembudidaya monster untuk bergabung dengan aula eksentrik sekaligus. Ada 12 penggarap jiwa baru lahir, lebih dari 80 penggarap inti emas, dan sisanya semuanya berada pada tahap pendirian yayasan. Meskipun kekuatan ini benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan sekte besar, penambahan 12 Master Yuanying secara tiba-tiba juga merupakan hasil dari penggandaan kekuatan kelas atas Istana Cunyang, yang membuat orang sering melihatnya. Dan ada kabar baik lainnya, yang juga dirahasiakan oleh Istana Cunyang. Di Gua Abadi Blue Vault Mountain, ras monster panggung Dacheng, Hou Yun, yang sering berhubungan dengan iblis pohon tua dan Wang Yong, juga dari awal permusuhan hingga saling menghargai. Akhirnya, di bawah godaan pil hati batin yang mempertanyakan, dia bergabung dengan Istana Cunyang dan menjadi master ketiga panggung Dacheng di Istana Cunyang. Dengan 3 master panggung Dacheng, banyak hal yang bisa diselesaikan oleh sekte Istana Cunyang. Namun, Istana Cunyang tidak mengumumkan bergabungnya Hou Yun ke publik. Sebaliknya, Hou Yun digunakan sebagai senjata rahasia. Baru-baru ini, Hou Yun telah mencapai hambatan dalam budidayanya dan terjebak di tahap tengah tahap Dacheng. Istana Cunyang tidak pelit. Mereka langsung mengirimkan pil hati batin yang mempertanyakan dan membiarkan Hou Yun mundur untuk menyerang dunia. Setidaknya untuk 10 tahun ke depan, diperkirakan Hou Yun akan menghabiskan waktunya dalam retret. Bagaimanapun, Hou Yun berbeda dari master sekte besar di luar. Dia telah dikurung di Gua Blue Vault Mountain Immortal dan belum melakukan perjalanan keluar. Tidak peduli dari sudut pandang visi atau pengetahuan, dia tidak bisa dibandingkan dengan para master itu. Bahkan dengan bantuan seni rahasia transformasi dan metode budidaya sistematis yang disediakan oleh Istana Cunyang, masih dibutuhkan waktu beberapa kali lebih lama untuk melewati kemacetan dibandingkan para master dari sekte besar tersebut. Ketika dia menyelesaikan retretnya, terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, Istana Cunyang akan mengatur agar dia keluar untuk mendapatkan pengalaman dan menambah pengetahuannya.
Ada semakin banyak murid inti, dan ratusan pedang terbang bermutu tinggi yang dibawa kembali Yang Chen terakhir kali juga didistribusikan, yang meningkatkan efektivitas tempur murid inti ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang Istana Cunyang seperti sekte besar itu. Setelah murid inti mencapai tahap jidan dan mengkonsolidasikan wilayah mereka, mereka akan mulai melunakkan pedang terbang sumber kehidupan mereka. Dibandingkan dengan tahap Yuanying sebelumnya, mereka tidak dapat menemukan senjata ajaib yang cocok sebagai pedang terbang sumber kehidupan mereka. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Hal-hal yang terjadi di Istana Cunyang semuanya baik. Sekte ini berkembang pesat. Tak heran jika murid-murid yang dilihatnya memiliki wajah awet muda. Sebelum mundurnya Yang Chen, beberapa orang memiliki gagasan tentang Yang Chen. Dalam hal ini, Wine Immortal House menghabiskan banyak upaya untuk menyelidikinya. Berita tersebut datang dari mulut beberapa anggota tingkat tinggi dari Sekte Surga terbesar, namun didengar oleh beberapa sekte alkimia seperti Sekte Kualipil dan Sekte 100 Obat. Selain itu, beberapa master alkimia nakal juga menerima kabar seperti itu. Ini murni masalah untuk membuat masalah bagi Yang Chen, dan juga merupakan konspirasi yang sengaja memprovokasi orang-orang serakah dan menyebabkan kekacauan. Mungkin dalam kekacauan itu, seseorang benar-benar dapat menemukan jejak rahasia alkimia Yang Chen. Pada saat itu, semua orang secara alami akan mendapat manfaat. Cara ini terkesan kikuk, namun sangat efektif. Istana Cunyang telah mengirimkan pesan tegas ke beberapa sekte, tetapi tidak peduli bagaimana sikap pihak lain dalam menghadapinya, mereka tidak akan sopan ketika tiba waktunya untuk mengambil tindakan. Hanya saja semua orang takut pada master yang membutuhkan alkimia Yang Chen, jadi mereka harus menahan diri. Setidaknya di permukaan, mereka rukun dan mengatakan itu adalah kesalahpahaman. Dalam hal ini, Yang Chen tidak terkejut. Bahkan jika Yang Chen belum mencapai ranah kelas 5, orang luar akan memiliki banyak spekulasi. Toh yang mempertanyakan pil hati batin, resep pil ini cukup membuat orang tergoda. Terlebih lagi, bagi orang-orang itu, Yang Chen tidak memperhatikan mereka. Selama bertahun-tahun, bukankah banyak orang yang ingin membunuh Yang Chen? Penguasa istana juga mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi dia benar-benar lupa bahwa dia telah membawa kembali jenazah penguasa kota kedua. Tampaknya posisi penguasa istana untuk Yang Chen juga semakin berat, jika tidak, dia tidak akan terlalu ketat. Sekte Lima Elemen dan Sekte Qiankun dianggap dekat satu sama lain. Mereka memiliki persahabatan dekat dengan Blue Cloud Sect dan Green Jade Immortal Island. Mereka adalah sekte besar pertama yang mengetahui bahwa Yang Chen adalah Master Alkemis kelas 5, jadi permintaan alkimia juga paling awal. Dua sekte besar meminta pil jantung yang mempertanyakan. Selama 15 tahun retret Yang Chen, Pulau Abadi Giok Hijau memiliki master lain dari tahap Dacheng, yang juga menerobos setelah meminum pil hati batin yang mempertanyakan. Hanya dalam 20 tahun, 4 master tahap Dacheng muncul secara berurutan karena pil hati yang mempertanyakan, dan seluruh dunia kultivasi menjadi benar-benar gila. Banyak orang yang ingin mendapatkan pil jantung yang mempertanyakan, tetapi selalu ada harga tanpa pasar. Tidak peduli seberapa tinggi harganya, tidak ada yang mau menjualnya. Sekte Lima Elemen dan Sekte Qiankun hanya ingin mendapatkan pil hati yang mempertanyakan dengan segala cara. Kedua sekte tahu bahwa jika Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau selalu menempati keunggulan ini, maka melampaui mereka dalam semua aspek bukanlah sebuah fantasi, tetapi itu telah menjadi kenyataan. Oleh karena itu, harga yang ditawarkan kedua sekte tersebut kepada Istana Cunyang hampir membuat penguasa istana yang terbiasa melihat hal-hal baik dalam beberapa tahun terakhir, agak tercengang. Tentu saja, manfaat Yang Chen sangat diperlukan. Imbalan yang diberikan kepada Yang Chen bahkan melebihi dari Blue Cloud Sect dan Green Jade Immortal Island. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.